tetap bersama? Eh, Kalau saya jelas membedakan, maaf saya akan berkata apa adanya. Secara prinsip yang pertama dalam kita menikah adalah seagama dulu. Kalau beda agama bagi saya itu bukan pasangan dari Tuhan. Bagi saya sih sederhana itu saja. Jadi jangan terjadi tarik menarik, apalagi jangan berpindah agama hanya karena ingin menikah. Berarti kita nih mempermainkan Tuhan banget gitu loh. Kita pindah agama hanya karena ingin menikah, jangan. Kalau misalkan memang kita berbeda agama dan nggak bisa dilanjutkan, kenapa mesti dipaksakan? Kan masih banyak yang seagama lain yang bisa. Kalau misalkan beda agama, Anda paksakan terus, Anda jalani terus pacaran, percayalah sama saya, nanti Anda sendiri yang akan terluka. Tetapi ya syukur-syukur kalau salah satunya benar-benar menyadari dan akhirnya pindah ke salah satu agama. Tapi kalau tidak, mau kuat-kuatan, tidak mungkin, tidak mungkin. Dan saya yakin semua agama menyarankan untuk menikah dengan orang yang seagama. Ya, baik. SMS berikutnya dari 3983. Selamat malam Pak, saya mau tanya. Saya dan suami saya sering bertengkar. Tadi malam saja saya bertengkar lagi. Apakah antara saya dan suami saya ada perasaan cinta? Sementara sampai sekarang saya tidak pernah merasa perasaan itu. Meski kami sudah 9 tahun menikah dan punya 2 anak, dan saat ini saya sedang hamil anak ketiga. Yang aneh yang saya rasakan sampai sekarang adalah kenapa setiap kali kami habis bertengkar, saya selalu saja teringat dengan mantan saya. Nah, jangan-jangan itu yang menjadi problem. Ya, karena kita sering membandingkan kadang-kadang, Bu. Kalau bayangin sering bertengkar aja, anak sudah mau 3, apalagi kalau nggak bertengkar kan bisa berapa banyak anaknya kan gitu. Bu, kalau ibu melihat hanya dari sisi pertengkaran, ibu nggak akan pernah kuat menjalani rumah tangga. Tapi cobalah melihat dari sisi lain, melihat dari tujuan. Pertengkaran itu kan proses makin mengenal. Saya bertengkar sama istri saya, akhirnya saya makin mengenal dia. Saya bertengkar sama istri saya, oh kalau dia marah dia pengennya dibeginikan. Jadi kita juga harus belajar mengenali pasangan kita terlebih dahulu. Kalau ibu merasa sudah 9 tahun menikah tapi kok rasanya tidak merasakan dicintai sementara anak mau 3, saya rasa mungkin agak kurang tepat juga ya. Mungkin dulu waktu kita menikah kan pasti kan ada dasar cinta. Tapi bagaimana kita memupuk cinta itu yang paling penting. Kalau ibu belajar dengan suami bagaimana memupuk cinta, contohnya meluangkan waktu untuk berdua. Punya anak, jangan hanya ngurusin anak. Sekali-kali lah anak sama orang tua kak, kita pergi berdua. Bukan berarti nggak mau bertanggung jawab, karena suami istri tetap membutuhkan saat-saat untuk berdua. Jangan sampai karena anak akhirnya kita pecah semua konsentrasi dan istri merasa bahwa ya gara-gara ada anak aku nggak disayang lagi. Ya gara-gara ada kerjaan baru aku nggak disayang lagi. Jadi makanya sesibuk apapun kita, luangkan waktu untuk bersama dan pasangan kita. Sesibuk apapun kita dalam pekerjaan, dalam mengurus anak, tetap luangkan waktu bersama dan pasangan kita untuk memupuk cinta, membangun cinta, mengenang saat-saat pacaran. Tadi kami hujan-hujan naik motor berdua gitu kan. Saya bilang sama dia, wah dulu kita pacaran kok nekat juga ya. Kami dulu waktu pacaran tuh senang kalau misalkan hujan kita keluar malah Bu, main banjir dulu tuh. Jadi agak aneh sedikit nggak apa-apa, itu kan kisahnya kami, kisah bapak ibu silakan masing-masing. Ya. Ya, baik, sayang sekali pada akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Ana. Bagaimana tips-tips untuk mengatasi keegoisan? Mungkin dimulai dari ibu dulu. Ya. Ya, silakan Bu. Gimana sih caranya untuk mengatasi keegoisan? Kalau saya ya, biar saya nggak egois, saya belajar untuk melihat dari sisi pasangan saya. Kalau saya cuma melihat dari sisi saya terus, saya mesti ngerasa itu yang paling benar gitu loh. Apa yang saya pikir itu yang paling benar. Dan segala sesuatunya kelihatannya kurang aja gitu ya Bu ya. Kita yang benar, orang lain yang kurang. Ya. Tapi dari sana saya belajar apapun yang keadaan apapun saya belajar untuk melihat dari sisi pasangan saya dalam segala hal gitu. Dan gitu kita bisa melihat, oh ya benarnya seperti ini loh, kita ini kok seperti ini gitu. Itu sih yang sering saya pakai ya dalam hidup kita sehari-hari gitu. Ya. Ya, baik, silahkan dari Bapak tipsnya. Oke. Dalam membangun komunikasi kan kita kan butuh 2 arah. Jadi nggak bisa satu arah. Orang diri sendiri nggak bisa egois. Kita bisa egois jika ada orang lain. Kalau ada lawannya. Kalau ada ya? lawannya. Nah, sekarang saya persempit suami istri dulu. Jika Anda ingin menjadi istri yang dicintai oleh pasangan Anda,
Anda ingin cintanya suami makin lebih besar kepada diri Anda, belajarlah untuk mengerti, belajarlah untuk tunduk kepada suami. Tunduk di sini bukan berarti suaminya salah pun kita tunduk, ngikut terus kayak kerbau dicucuk hidungnya atau gimana gitu. Tapi tunduk di sini maksudnya kita bisa memilah mana yang benar, mana enggak, tapi tetap menghormati suami, tetap menghargai suami dan mendukung suami dalam hal-hal yang benar. Demikian pula suami, jika Anda menginginkan istri Anda tunduk pada Anda, berikan cinta yang sebesar-besarnya, maka istri Anda akan tunduk kepada Anda. Jadi ini nggak bisa dipakai begini, ayo kamu istri tunduk dong sama aku, nggak bisa. Kalau istri nggak mendapatkan cinta, dia tidak akan pernah bisa tundukku, pasti. Dengan sukarela begitu. Dengan ya? sukarela. Kalaupun tunduk pasti ada paksaan begitu ya. Makanya demikian pula istri juga berkata, kamu ini suami kok nggak mencintai istri sih? Tidak akan pernah bisa juga. Kenapa? Karena cinta itu muncul karena ada hubungan. Tanpa ada hubungan nggak akan muncul cinta. Jika tidak ada kesukaan, saling menyenangkan, saling menyayangi, nggak akan ada cinta. Yang ada kepahitan demi kepahitan. Makanya komunikasinya dua arah. Seperti itu. Ya, baik. Sayang sekali pada akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir pada malam hari ini, juga terima kasih terutama untuk hatinya. Terima kasih karena sudah bersedia untuk berbagi dengan kita sekalian yang ada di studio dan juga para pemirsa yang ada di rumah tentu saja. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena acara ini juga tidak mungkin bisa terselenggara tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda sekalian. Ya, kami juga berterima kasih untuk para pemirsa yang telah setia menyaksikan acara ini sampai akhirnya, juga yang telah mengirimkan SMS-nya kepada kami. Namun sayang sekali tidak semua SMS dapat kami bacakan pada malam hari ini pemirsa, mengingat terbatasnya waktu. Namun apabila pemirsa tetap berkeinginan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda bisa menelpon secara langsung dan berkomunikasi secara langsung dengan narasumber tetap kami, Bapak Susilo Susanto, di nomor yang sama, di nomor 0819 081741 kali 1. Kapanpun setelah acara ini berakhir, tentu saja waktu yang terbaik adalah besok pagi. Dan semua layanan yang diberikan oleh New Life semuanya diberikan secara gratis atau cuma-cuma atau tidak dipungut biaya sedikit pun. Ya, di akhir kata kami juga mau mohon maaf apabila mungkin ada sikap, tutur kata ataupun mungkin tingkah laku kami yang barangkali kurang berkenan di hati Anda. Tujuan dari acara ini hanya agar acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Pastikan terus siaran New Life setiap hari Kamis pukul 11 malam hanya di stasiun TV Kebatam. Di stasiun TV kesayangan Anda hanya di Batam TV. New Life.